Bab 900 waktu telah berubah. Central Plaza, tenda tingkat lanjut. Pemimpin Persekutuan Api Hitam, bolehkah mengecualikan kedua kekuatan itu? Red Frost bertanya pada Si Feng dengan tenang, khawatir dengan keputusan pihak lain. Red Frost tahu bahwa Si Feng telah memilih untuk mengecualikan Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi terutama demi dirinya dan Tombak Naga Suci. Namun, kemitraan mengenai sarang Dewa Naga Api adalah yang paling penting. Jika Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi melecehkan Zero Wing secara diam-diam, Zero Wing akan kesulitan mengatasinya. Lagi pula, dia tahu bahwa keadaan Zero Wing yang sebenarnya sama sekali tidak seoptimis yang diyakini oleh berbagai kekuatan Pseudo Apex. Ia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan kekuatan seperti Mahkota Naga. Selain itu, Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi mengetahui lokasi pintu masuk alam abadi. Mereka dapat dengan mudah memasuki alam abadi untuk menyerang jantung perkembangan Zero Wing. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka memasuki alam abadi, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Zero Wing, kata Si Feng dengan acuh tak acuh setelah duduk. Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi memang jauh lebih kuat daripada Zero Wing saat ini. Namun, apa yang Red Frost tidak ketahui adalah bahwa kemitraan Zero Wing dengan Dragon S Crown bukanlah sebuah acting. Zero Wing memang menjalin hubungan mendalam dengan Dragon S Crown. Jika Zero Wing benar-benar mendapat masalah, Mahkota Naga akan turun tangan. Belum lagi, ada desain artileri berburu naga yang dia peroleh dari sisa dunia primordial. Selama Zero Wing membangun beberapa di kota Shadow Ring, bahkan kekuatan kerajaan Ras Suci pun tidak dapat mengancam kota tersebut, apalagi Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi. Selain itu, setelah Zero Wing menstabilkan kendalinya atas menara jurang neraka dan sarang Dewa Naga Api, ia tidak akan kekurangan ahli untuk memimpin. Bahkan melampaui kekuatan kerajaan Ras Suci adalah mungkin. Sekarang, yang perlu dilakukan Zero Wing hanyalah menduduki sarang Dewa Naga Api dengan sukses. Untuk berjaga-jaga, setelah insiden ini selesai, aku akan memimpin kekuatan utama Tombak Naga Suci untuk menstabilkan rute menuju alam abadi. Dengan begitu, Tombak Naga Suci akan lebih mudah memperkuat Zero Wing, sementara anggota Zero Wing dapat mengakses sarang Dewa Naga Api dengan lebih nyaman, kata Red Frost. Ketika dia melihat bahwa Si Feng bersedia membantunya dan Tombak Naga Suci sedemikian rupa, dia memutuskan untuk memberikan dukungan Tombak Naga Suci ke belakang Zero Wing. Oke. Aku akan menyerahkan jalannya padamu, kata Si Feng, tersenyum ketika Red Frost mengambil inisiatif untuk membantu. Jika Tombak Naga Suci dapat membangun rute yang stabil antara alam abadi dan domain dewa besar, itu akan sangat membantu Zero Wing. Meskipun dia bisa mengangkut pemain masuk dan keluar dari alam abadi dengan teleportasi penghancur dunia dari sertifikasi lokakarya abis, jumlah pemain yang bisa dia angkut terbatas. Mustahil baginya untuk membiarkan ratusan ribu anggota Zero Wing masuk dan mengerjakan sarang Dewa Naga Api secara massal. Jika Zero Wing dapat mengamankan jalan keluar yang stabil dari alam abadi, ia dapat mengirim ribuan, atau bahkan puluhan ribu, anggotanya untuk mengerjakan sarang Dewa Naga Api sekaligus. Hal ini tidak diragukan lagi akan mempercepat pertumbuhan Zero Wing dengan selisih yang besar. Saat Si Feng dan Red Frost berbincang, perwakilan berbagai kekuatan Pseudo Apex duduk mengelilingi meja dan diam-diam menatap keduanya. Danau Selatan, keberuntungan Tombak Naga Suci benar-benar membuatku terdiam, kata Tarnished Wind, merasa sedikit iri pada Tombak Naga Suci ketika dia melihat Red Frost berbagi hubungan yang cukup dekat dengan Si Feng. Pertama, Anda mendapatkan pakar seperti Red Frost. Sekarang, Anda bahkan berhasil terhubung ke Zero Wing. Itu hanya kebetulan. Itu semua hanya kebetulan, kata Salt Lake merendah. Namun di dalam hati, dia tersenyum. Namun, apa yang terjadi pada Istana Dewa Naga dan Dinasti Sayap Surgawi sungguh memalukan. Jika bukan karena Ember Dragon, mereka juga bisa memiliki bagian dari tanah rahasia, desah Tarnished Wind. Perwakilan lainnya mengangguk setuju dengan komentar Tarnished Wind. Dendam antara Ember Dragon dan Red Frost bukanlah rahasia di Primordial Dragon Sanctuary. Awalnya, semua orang mengira Red Frost akan menghilang setelah kejatuhannya. Tidak ada yang mengira dia akan menemukan pelindung yang kuat seperti Zero Wing. Sekarang, keadaan telah berubah, dan Istana Dewa Naga serta Dinasti Sayap Surgawi pada akhirnya akan jatuh ke peringkat terbawah Suaka Naga Purba karena ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kemitraan kali ini. Karena semua orang ada di sini, aku akan langsung ke intinya, kata Si Feng ketika dia melihat perwakilan berbagai kekuatan Pseudo Apex telah tenang. Pertama, saya ingin mengklarifikasi bahwa kunci akses Dewa Naga Api sudah dimiliki Zero Wing. Saya yakin semua orang di sini tahu tentang efek akses key, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Kedua, karena kurangnya tenaga di Suaka Naga Purba, Zero Wing membutuhkan semua orang di sini untuk bekerja sama dalam mempertahankan tanah rahasia. Tentu saja Zero Wing tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Sebagai imbalan untuk menjaga tanah rahasia dengan sekuat tenaga, Zero Wing dapat menjanjikan masuknya anggota Anda dengan biaya setengah dari pendapatan mereka di tanah rahasia dan 10 botol ramuan kehidupan per hari. Mengikuti kata-kata Si Feng, keheningan kembali menyelimuti tenda saat semua orang menatapnya dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, Tarnished Wind mengangkat tangannya dengan ragu-ragu dan bertanya, pemimpin Persekutuan Api Hitam, apakah kamu yakin ini satu-satunya syaratmu? Pada saat ini, Salt Lake, Apokalipse, dan bahkan Red Frost tidak bisa tidak meragukan kata-kata Si Feng. Di wilayah Dewa Besar, kekuatan yang menduduki tanah rahasia level 230 atau di bawahnya biasanya membebankan biaya selangit kepada anggota sekutunya untuk bekerja di tanah rahasia tabu mereka.
Beberapa bahkan memerlukan pembayaran peralatan legendaris tabu level 230 atau artefak surgawi terfragmentasi per pemain atau kelompok. Adapun jarahan yang diperoleh di tanah rahasia, merupakan praktik standar bagi kekuatan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh anggota sekutunya. Lagi pula, setiap negeri rahasia memiliki sumber daya yang terbatas. Namun, si Feng hanya mengenakan biaya 10 ramuan kehidupan per orang per hari. Apalagi dia hanya meminta setengah dari hasil panen mereka di tanah rahasia. Dia pada dasarnya membiarkan mereka masuk secara gratis. Meskipun nilai ramuan kehidupan telah meroket karena pembaruan sistem besar-besaran, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kemampuan naik level ke level 240 dengan cepat. Banyak kekuatan yang bersedia membayar biaya 20 atau 30 botol ramuan kehidupan sehari, apalagi 10. Tentu saja. Jika Anda baik-baik saja dengan kondisi ini, kami dapat segera membuat kontrak domain dewa untuk kemitraan ini, jawab si Feng sambil tersenyum. Sarang Dewa Naga Api memang sangat berharga. Dengan mengandalkan spanduk mahkota naga, Zero Wing juga bisa memonopoli hasil panen lahan rahasia jika diinginkan. Namun, ramuan kehidupan jauh lebih berguna bagi Zero Wing saat ini daripada hasil panen di lahan rahasia. Lagi pula, tidak seperti berbagai kekuatan Pseudo Apex, Zero Wing tidak memiliki banyak fasilitas produksi dan koneksi ramuan kehidupan yang dapat menangani kebutuhan jutaan, atau bahkan puluhan juta anggota. Oleh karena itu, Zero Wing perlu menimbun ramuan kehidupan untuk terus berkembang. Jika tidak, jika persekutuan terlibat dalam perang habis-habisan dengan kekuatan apapun, operasinya akan segera menjadi lumpuh. Bahkan jika Zero Wing memiliki persediaan senjata dan peralatan yang stabil, jika anggotanya tidak dapat memulihkan kekuatan mental mereka dengan cepat, mereka tidak akan dapat terus bertarung. Kedepannya, penimbunan ramuan pemulihan kekuatan mental juga merupakan langkah penting bagi kekuatan di domain dewa ketika bersiap untuk berperang melawan kekuatan lain.